Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi mengenai pendekatan teknologi dalam perkembangan kurikulum dengan anggota kelompok. Yang pertama Viga Maharina dengan NIM akhir 066, yang kedua ada Ayufena Emilda dengan NIM akhir 069, yang ketiga ada Zamrotun Maulidia dengan NIM akhir 088, dan yang keempat ada Lia Ulauza dengan NIM akhir 122. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menuju pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan lebih menekankan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan suatu strategi dan beberapa metode yang tepat yang dijalankan sesuai dengan langkah-langkah yang sistematika untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik. Kurikulum merupakan suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Caswell mengartikan pengembangan kurikulum sebagai alat untuk membantu guru dalam melakukan tugas pengerjaan bahan, menarik minat murid dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan dasar adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, khususnya kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar. Adapun beberapa pendekatan dalam kurikulum, tetapi di sini kami akan membahas tentang pendekatan teknologis. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak yang disebut software dan perangkat keras yang disebut hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga dengan teknologi sistem. Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Yang kedua yakni metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat. Yang nomor 3 yakni organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Yang keempat yakni evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester. Program pengajaran teknologis sangat menekankan efisiensi dan efektivitas. Program dikembangkan melalui beberapa kegiatan uji coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai, direvisi beberapa kali sampai standar diharapkan dapat tercapai. Dengan model pengajaran ini, tingkat penguasaan siswa dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.